aja ya, karena waktu kita terbatas. Yang kedua, bagaimana cara kita mendetoks spiritual kita yang kedua? Kalau pertama puasa sosmed, yang kedua kembalilah ke saat ini. Kembali ke saat ini. Dalam bahasa Arab disebut dengan belajar hadir. Hadir itu by the way bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Hadir, karena kita susah bilang dod. Jadilah dal. Harusnya hadir. Ya kalau di absen, misalnya Buni hadir. Harusnya gitu ya. Benar tuh gitu ya. Cuma karena kita susah dod, akhirnya hadir. Apa itu hadir? Hadir itu artinya kita kembali ke saat ini. Arti kembali ke saat ini kita menyetel arah hati dan pikiran kita dari masa lalu, dari masa depan ke masa yang sekarang aja. Kalau bahasa kerennya coba belajar sebuah lifestyle namanya living fully in the present. Jadi hidup di hari ini banget. Jangan hidup cuma di masa depan, jangan hidup di masa lalu. Kenapa? Orang yang kelamaan hidup di masa lalu biasanya dia akan depresi dan penuh dengan penyesalan. Orang yang hidup di masa depan biasanya dia akan terjebak di dalam was-was dan cemas. Jadi depresi dan penyesalan itu tinggalnya di masa lalu, cemas itu tinggalnya di masa depan. Sedangkan ketenangan ketika kita bisa hidup di masa sekarang, arti hidup menikmati apa yang ada dalam kehidupan kita sekarang. Jadi coba belajar kembali ke saat ini, belajar hadir kepada saat ini. Coba belajar memaknai hal-hal kecil dan menghargai apa yang kita punya. Coba belajar memaknai hal-hal kecil dan menghargai apa yang kita punya. Itu cara kita mendetoks spiritual kita. Kenapa orang banyak mengeluh? Karena dia nggak menghargai lagi apa yang dia punya. Dia hanya menginginkan apa yang dia nggak punya. Berarti di masa depan. Kenapa orang penuh dengan rasa bersalah, menyesal, dan kayaknya hidupnya tuh tertekan dengan masa lalunya? Karena dia hidupnya di masa lalu dan berandai-andai seolah-olah masa lalu itu bisa dirubah. Dan ini pernah saya sampaikan dalam materi sebelumnya tentang berubah takdir kan? Kata Nabi, in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza wa qul qaddarallah ma syaa fa'al. Kalau kalian ditimpa sesuatu artinya udah lewat, jangan pernah mengatakan seandainya aku begini dan begitu. Berandai-andai tentang masa lalu, seandainya dulu begini, seandainya dulu begitu, kalau aja dan seterusnya. Kenapa? Karena kata-kata lau, kata Nabi, itu membuka pintu syaitan, membuat kita nggak nyaman. Terus gimana caranya? Tutup masa lalu dengan kata-kata qadarullah, itu sudah takdir Allah. Saya nggak jadi sama dia, udah takdir Allah, dia bukan jodoh saya. Udah nggak terima kerjaan di situ, udah takdir Allah, saya bukan di situ rezekinya. Pernah mengalami itu, udah takdir Allah, begitu dan seterusnya. Tutup masa lalu dengan kata-kata qadarullah, tutup masa depan dengan kata-kata insyaallah. Sekarang nikmati saja masa saat ini. Mancing sama anak-anak, kan kalau mancing itu hening kan? Kalau ramai namanya mancing keributan kan? Kalau mancing doang kan hening, diam gitu. Terus saya ngomong ke anak saya, Bang, coba abang sebutkan 5 hal yang abang dengar. Terus dia semuanya, angin, ombak, ada suara HP. Jadi kita kayak nangkep 5 suara, dan itu tuh saat ini banget, itu hadir banget. Kalau kalian nggak bisa bikin simulasi ini, susah buat hadir, karena kalian pikirin sesuatu yang nggak ada di sekitar kalian. Cara menangkap saat ini adalah lihat 5 hal, dengar 4 hal, sentuh 3 hal, cium 2 hal, syukuri 1 hal hidup. Saat ini, itu yang kita syukuri. Ujung-ujungnya kita mengatakan Alhamdulillah untuk hari ini. Alhamdulillah untuk hari ini.
Alhamdulillah untuk keluarga, alhamdulillah untuk rezeki, alhamdulillah untuk kesehatan, alhamdulillah untuk diriku sendiri, alhamdulillah untuk iman.